Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qadatul Mufariha, mahasiswa STT Malang. Di sini saya akan menerangkan materi tentang fotografi serta tekniknya. Yang pertama, sejarah fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata grafian yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu. Yang kedua, komposisi dasar fotografi. Pertama, rule of third adalah salah satu dari komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dalam aturan rule of third, jika kita menempatkan objek atau point of interest pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. Yang kedua, tengah. Tengah dalam menempatkan objek di bagian tengah. Yang ketiga, diagonal. Diagonal adalah kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Keempat, latar depan atau foreground. Foreground adalah objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foregroundnya itu terlalu dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Selanjutnya, background adalah latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Selanjutnya, vertikal. Vertikal adalah sehingga kesan yang timbul tinggi, agung, kuat, kokoh, angkuh. Lalu horizontal adalah penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Selanjutnya, pembingkaian atau framing adalah menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Materi 3, teknik pengambilan gambar. Salah satunya fresh atau levitasi. Levitasi ini adalah teknik pemotretan untuk benda bergerak yang bisa dibekukan atau fresh. Dan semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka shutter speed yang kita setting atau butuhkan. Kedua, panning. Panning adalah sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana dengan setting shutter speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kaburnya objek terbentuk pada cepat atau lambatnya gerakan panning. Ketiga, slow speed ini adalah pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah. Maka hasilnya gambar tampak kabur seakan disapu, namun latar belakang masih jelas. Keempat, bloop. Bloop adalah teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol rana dengan lebih lama. Kelima, siluet. Teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya, lalu mengatur pengaturan materi atau ukuran atau acuan bagian frame mana yang diperhitungkan eksposurnya ke arah background. Sekarang kita mengenal jenis shoot atau field of view. Field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Yang pertama, extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat sehingga detail objek akan terlihat jelas. Yang kedua, headshot atau bleed close up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Ketiga, close up. Gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala. Keempat, medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang dari perut atau pinggang ke atas. Keenam, medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Keenam, full shoot. Pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Ketujuh, long shoot. Objek foto dipotret dengan jarak jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak sementara objek terlihat kecil. Seri 4, lighting atau cahaya. Cahaya merupakan gelombang
elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan atau mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Di bidang fotografi atau sinematografi, pencahayaan memiliki fungsi berikut. 1. Menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. 2. Menciptakan gambar yang artistik. 3. Membuat efek khusus. Macam-macam arah datangnya cahaya. 1. Front light. Foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan subjek. 2. Side light. Cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cocok digunakan pada foto hitam putih di mana akan timbul kesan dramatis dalam foto. Ketiga, backlight. Sumber cahaya ada di depan kamera namun di belakang subjek atau saat kita memotret sebuah subjek yang membelakangi matahari. Macam-macam tata cahaya. 1. 3-point lighting. Rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Kumpulan dari keylight, fill-light, dan backlight. Kedua, keylight. Pencahayaan utama yang diarahkan pada objek ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Kedua, fill-light merupakan pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Materi 5. Refleksi. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagian cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Namun dalam tips foto refleksi ini tampaknya akan lebih bagus jika objek foto kita adalah alam, sehingga akan terkesan lebih natural. Depth of field, fokus dan sudut cahaya. 1. Depth of field. Cobalah gunakan angka f atau tinggi sekitar f/11 atau lebih untuk membantu menyeimbangkan objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dengan refleksinya dan mendukung efek pantulan untuk muncul. 2. Fokus sangat bergantung pada jarak antara objek dengan pantulannya. Pertama, fokus pada objek lalu pada refleksinya. Teknik slow speed. Salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu pengandalan teknik slow speed. Dengan kata lain, bisa menggunakan shutter speed lebih lambat dari biasanya, yaitu di atas 2 detik yang berguna untuk memuluskan permukaan air. Lalu, gunakan f per tinggi atau sekitar f/11 atau lebih, karena akan membantu menyeimbangkan objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dan refleksinya dan mendukung efek pantulan agar muncul. Pertemuan selanjutnya, Golden Triangle. Golden Triangle cocok digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk food foto, flat light, dan foto produk. Kedua, leading lash. Biasanya dipakai saat menyeret atau memotret alam alias landscape dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Ketiga, clear speech. Sobat estetik Instagramable lagi banyak nih pakai komposisi ini. Simple sih, untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.